Oke. Ya, konbanwa minasan. Konbanwa. Konbanwa. Koban desu. Konbanwa. Konbanwa. Ja, こんばんは。 MSK Japanese クラスで頑張って日本語を勉強していきましょう。よろしくお願いします。そうしましょう。どうぞ、頑張りましょう。こちらこそどうぞ。どうぞよろしくお願いします。はい. Gimana Oke, bagi kalian yang nonton di YouTube jangan lupa seperti biasa subscribe, like, share, komen kalau ada pertanyaan dalam video pemerintah hari ini, dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video pemerintah setiap harinya. Oke, kalau gitu kita Bewa kotoba desu ne, kotoba desu yo. Jadi kita hari ini tuh kotoba bab 1. Minggu semalam tuh harusnya kita kotoba bab 1, tapi malam minggu semalam tuh kotoba yang salam ya kan. Nah, malah minggu semalam tuh babnya pelajaran bumpo bab 1. Jadi hancur amburadul. Makanya nanti kita hari Jumat itu mau buat kelas tambahan untuk yang ngejar kosakata bab 2-nya. Jadi kita minggu depan masuk kosakata bab 3, tata bahasa bab 3. Jadi sejalur gitu ya. Oke deh kalau gitu kita mulai dari kosakata bab 1. Ayo coba dibaca sama-sama dari yang kata pertama. Apa cara bacanya? Watashi. Watashi artinya adalah saya. Watashi. Yang kedua. Anata. Anata artinya adalah Anda. Kemudian yang ketiga. Anohito. Anokata. Ini kanjinya ya. Jadi yang sebelah kiri itu hiragananya, yang tengah itu kanjinya. Jadi kan dia ada dibagi 3 ini ya. 1, 2, 3. Yang kiri hiragana, yang tengah kanjinya, yang kanan itu artinya. Oke, anohito atau anokata. Ini kanjinya hito seperti ini, kata seperti ini ya. Nah, artinya adalah ya, apa itu? Bedanya anokata sama anohito apa sih? Ini mau dijelasin. Mas. Oke, jadi orang itu dan beliau atau beliau juga boleh. Nah, di sini nih yang dibuka kurung ada penjelasannya. Di dalam kurung ini dia menjelaskan anokata adalah bentuk sopan dari anohito. Bentuk sopan ya, bentuk sopan. Nah, jadi kalau mungkin yang kemarin itu pas kita belajar tata bahasa bab 1, itu sebenarnya beberapa materi di kosakata ini udah dikasih tahu ya di pelajaran kemarin. Cuman ya nggak apa, kita ulang aja sedikit. Nah, kalau misalnya kalian yang belum ikut kelas kemarin, bisa lihat cek di YouTube-nya di bagian tata bahasa ya. Jadi aku udah buat playlist di YouTube-nya itu, kalian bisa lihat mau nengok yang bagian mana di playlistnya. Mau tata bahasa, kanji, kotoba, games, dan lainnya itu ada playlistnya. Ya. Jadi itu ya. Anokata sama anohito tuh bedanya cuma tingkat kesopanannya. Anokata lebih di atas, anohito lebih di bawah. Jadi kalau misalnya anohito mungkin untuk teman-teman sebaya, untuk yang udah kenal dekat gitu ya. Sedangkan anokata tuh untuk atasan, untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang dihormati dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut deh. Yang keempat, cara bacanya gimana? San ya. Jadi jangan san. Dia N-nya Jepang itu agak tipis gitu ya. Bukan, kita kan kayak misalnya apa N itu? Bukan menari. Kalau N mati apa? Setan gitu, setan. Apa lagi? Tanpa sensei. Ya, apa itu? Tanpa. Jadi kalau N-nya Jepang itu agak tipis ya. Kalau aku tuh enaknya tuh bedainnya waktu mereka tuh bilang tabun. Ya, Akane Sensei itu di YouTube-nya dia asal bilang tabun pasti gitu. Tabun, gitu ya. Dia N bukan N. Kalau kita kan N, tapi orang tuh N. Makanya gitu. N ya, N bukan N tapi N. Makanya bilang san itu san bukan san. San begitu ya. Agak tipis ya bilang. Sang juga boleh, san juga boleh. Jadi agak ada bedanya lah N di Jepang sama di Indonesia. Jadi san tadi artinya adalah saudara, bapak, ibu. Nah, gitu ya. Bisa dipakai di 3. Kemudian penjelasannya adalah akhiran untuk mengekspresikan kesopanan yang diletakkan di belakang nama orang. Jadi kemarin di tata bahasa juga udah kita pelajari, karena di bab 1 ini kan dia ada tuh penjelasannya di materi paling akhir di bab 1 tuh dijelaskan tentang penggunaan sang dan penggunaan cang juga gitu ya.
Jadi ya sama sih sebenarnya penjelasan sama yang kemarin kita bahas juga, kita bahas bab 1. Ini namanya kemarin tuh Yobisute ya namanya. Jadi kayak kita tuh manggil Bapak Budi, Ibu Budi, siapa lagi? Bapak, saudara Bambang gitu ya. Nah, jadi kalau kita kan di depan tuh, di depan Bapak bla bla, Ibu bla bla, saudara bla bla. Mereka di belakang. Yuki-sang, Tanaka-sang, Sato-sang, Yamashita-sang, siapa lagi dan sebagainya, gitu ya. Jadi di belakang, nah itu adalah bentuk kesopanan. Kalau sang ini mungkin lebih umum dipakai, lebih bisa dipakai dimanapun, mau ke orang yang baru kenal, mau ke orang yang ke atasan, mau yang sebaya, mau yang apa lagi, pokoknya dia lebih netral kalau pakai yang sang ini. Tapi kalau nanti yang lainnya tuh dia memang ada penggunaan khususnya gitu ya. Jadi kalau sang ini lebih umum lah dipakai, mau dipakai dimanapun bisa gitu ya. Kalau yang sang ini. Oke lanjut, kalau gitu yang nomor 5 di bawahnya apa cara bacanya? Nani Chang. Chan. Chang. Nani Chan. Oke. Nah kalau Chang ini adalah akhiran yang dipakai untuk anak laki-laki atau anak perempuan sebagai pengganti sang yang diletakkan di belakang nama anak. Nah, nama anak ya. Jadi kalau aku sih biasa tuh enaknya ngartikannya adik gitu ya. Adik siapa? Adik Teresa, adik Lala, adik siapa lagi? Adik Doni, adik Tony gitu. Jadi kalau Chang itu Tony Chang, Lala Chang, Teresa Chang, siapa lagi? Abigail Chang dan sebagainya lah. Pokoknya kalau dalam bahasa Jepang tuh dipakai Chang ini adalah kalau misalnya gimana? Akacang. Apa itu? Akacang. Akacang. Oh, akacang itu yang anak yang baru lahir tuh ya. Beda dong, itu anak-anak. Jadi itu kan dia nama apa? Kotoba juga termasuk kotoba itu ya. Kayak kalau misalnya ada anak bayi yang baru lahir tuh akacang gitu. Anak-anak masih merah tuh. Aka itu kan merah. Nah, jadi kalau Chang ini ya untuk maksudnya kita penggunaan nama orang ya. Kita pakai itu di nani-naninya itu adalah nama orang lebih tepatnya. Nama orangnya siapa tambahkan kata Chang gitu ya. Jadi kalau misalnya nama si Tony, tapi Tony itu harus lebih di bawah kita gitu. Maksudnya umurnya tuh di bawah kan. Kayak ya adik lah gitu ya. Tony Chang misalnya adik Tony gitu. Jadi pengganti dari penggunaan sang yang di atas tadi. Kalau sang ini kan umum gitu. Nah kalau Chang ini dia lebih ke anak yang di bawah kita umurnya gitu ya. Kalau di sini itu namanya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki namanya juga anak ya. Berarti kan dia harusnya tuh umurnya di bawah kita gitu. Itu penggunaannya makanya Chang gitu ya. Kalau kemarin tuh mungkin ada yang nanya, kalau yang mereka tuh Oto-chan tuh gimana? Obacang gitu ya manggilnya. Kalau sebenarnya sih itu juga kayak biasa aku jelasin ya, itu termasuk penggunaan kotoba mereka yang mereka gunakan pakai feeling mereka gitu. Maksudnya ya mereka mungkin bilang Oto-chan itu karena mereka masih anak-anak atau mereka tuh udah kenal dekat sama bapak mereka, jadi mau pakai cang pakai sang juga boleh kan gitu. Sebenarnya ya kembali ke orangnya pribadi, maksudnya apa ya? Hubungannya itu, misalnya nih aku baru kenal 2 hari sama orang gitu. Dan sebenarnya orang yang aku kenal itu orangnya fair-fair aja, mau aku bilang Cang, mau aku bilang Sang, mau aku bilang sama dan sebagainya, dia tuh fair gitu. Jadi itu nggak masalah. Sebenarnya tuh ini kan teorinya aja, tapi kalau dalam penggunaannya kembali lagi ke hubungannya masing-masing. Kalau kira-kira orang kita teman itu orangnya fair aja, mungkin kita bilang apa-apa ya bebas gitu. Gitu sih. Ini internet aku bagus nggak? Halo. Cipo ya mas kok? Soalnya tadi bosan ada Hai, Kikoi Mas. apa ya dengar ya. Nah jadi gitu ya. Jadi kembali lagi ke hubungannya tadi. Kalau kita teman kita tuh fair, ya udah pakai apa aja boleh gitu. Tapi ya untuk jaga-jaga kan, ikutilah teori dulu. Teorinya oh kalau Cang untuk ini, Sang untuk ini, sama untuk ini, apalagi dan sebagainya untuk ini gitu ya. Makanya kalau udah tahu teorinya dan kira-kira bagi yang teman kamu tuh boleh lepas dari teori, maksudnya tuh mau pakai apa aja boleh, ya udah terserah mau pakai apa gitu ya. Oke lanjut. Kalau begitu tadi yang Cang udah di bawahnya apa itu? Cara bacanya? Jin atau Hito? Jin. Jing. Nani Jing. Nani Jin. Begitu ya. Nani Jin. Ya Hito ini maksudnya kalau dalam penggunaan ini nggak dipakai Hito ya, tapi dipakai Jin. Jadi kanji ini bisa Hito, bisa Jin, bisa Nin gitu. Nah kalau dalam penggunaan ini itu dia pakainya yang cara bacanya Jin. Oke, Jin itu artinya adalah orang. Penjelasannya adalah akhiran yang menyatakan warga negara. Contohnya adalah Amerika Jin, orang Amerika, begitu ya.
Nah, jadi misalnya kamu tinggal nambahin nama negara doang sih sebenarnya. Kayak misalnya yang di belakang jinnya ini ya, tambahkan nama negara. Indonesia Jin, Filipina Jin, Igirisu Jin, apa lagi? Nihon Jin, Uchujing. Gaijin. Tai Jin, Uchujing. Beauty Jin. Hah? Uchujing. Uchujing. Oh, Jin Wah. Yang alien ya, bukan. Ay, so des. Tadi tambahkan nama negara, boleh lah. Mau nama negara apa, mau Atlantis, mau Isekai Jin, terserah kamu lah. Pokoknya itu artinya orang apa ya? Orang terus tuh belakangnya nama negara yang tadi kamu sebutin gitu. Orang Afrika, orang Amerika, orang Filipina, orang apa lagi? Orang Jepang, orang Indonesia dan sebagainya gitu ya. Jadi penggunaannya itu adalah untuk menyatakan warga negara. Misalnya aku berarti watashi wa Indonesia Jin. Aku adalah orang Indonesia. Gitu ya. Oke, lanjut Ibu. Di bawahnya apa tuh? Sensei. Sensei. Kemarin tuh udah tahu ya cara baca yang C itu ya. Kalau misalnya dia E ketemu I, maka dia itu enggak turun tapi sensei panjang ya. Sensei gitu. Nah, jadi sensei itu gini kanjinya. Kemudian artinya adalah guru, dosen, tidak dipakai jika menyebutkan pekerjaan sendiri. Jadi watashi wa sensei desu itu nggak dipakai. Tapi baik lagi. Sebenarnya ini kan cuma teori doang. Tapi dalam kehidupan nyata, maksudnya dalam realita itu tetap aja dipakai. Kayak misalnya aku bilang watashi wa sensei juga itu orang tuh paham gitu. Dan ya nggak ada komen apa-apa gitu kan. Sebenarnya ini cuma teori doang. Biasanya nggak dipakai untuk diri sendiri. Pakainya yang tadi nanti di bawah itu ya. Kyoshi. Nah gitu. Tapi ya baik lagi. Pakai juga sama mereka watashi wa sensei, watashi wa yochi na sensei desu gitu. Dan sebagainya dipakai juga. Oke, lanjut kalau gitu di bawahnya apa? Kyoshi. Nah, kanjinya begini. Ini kanjinya bisa kalian pelajari sendiri ya. Sebenarnya kalaupun di sekolah, aku nggak tahu ya karena nggak pernah ikut LPK-an. Entah ini kanjinya itu dipelajari juga atau enggak. Tapi kalau kayaknya enggak sih. Cuman kalau di kelas kita itu ya, kalau aku nggak pelajarin satu demi satu kanjinya, karena kan nggak mungkin juga. Biasa kalau kita belajar kanji itu kan dia ada tahap-tahapnya ya. Kanjinya ini dibahasnya, contoh kanjinya ini bla bla blanya. Tapi kalau misalnya kalian mau menghafal kanjinya sekaligus misalnya, oh aku mau menghafal nih kosakata bab 1 sekalian kanjinya lah gitu. Boleh aja gitu. Entah kalian menulis atau gimana. Kalau aku kan aku sediain gamesnya tuh. Aku sediain gamesnya ada di channel games. Nah kalian lihat di channel games itu dia ada kanji kosakata bab 1, kanji kosakata bab 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghafal kanji yang sekaligus di kosakata ini bisa. Tinggal main gamesnya aja kalau di aku. Kalau kalian mungkin mau latihan nulis juga boleh latihan mandiri di rumah. Gitu ya. Oke, lanjut. Kyoshi tadi itu adalah dosen atau guru. Nah ini lebih umum artinya. Boleh dipakai di mana aja gitu ya. Watashi wa kyoshi desu. Nata wa kyoshi desu ka? Nan no shigoto shiteru desu ka? Ya. Kamu kerjanya ngapain? Watashi wa kyoshi desu ne. Gitu. Aku adalah guru. Atau dosen juga boleh. Gitu. Oke, lanjut. Di bawahnya apa? Gakuse itu artinya mahasiswa. Mungkin aku udah berulang kali bilang ini di kelas-kelas. Mungkin kalian yang udah sering ikut kelas sama aku udah bosen mungkin dengarnya. Jadi kalau mahasiswa itu ya, kenapa dibilang di sini mahasiswa? Sebenarnya Gakuse itu kan banyak. Kak, Gakuse itu bukannya pelajar. Kak, Gakuse itu bukannya siswa doang ya. Mahasiswa itu kan harusnya Daigakuse gitu ya. Kenapa nggak pakai Daigakuse sih gitu? Nah, kalau aku mungkin tanggap ya. Kenapa? Apa tuh? Oke, kalau nggak ada. Jadi tanggapan aku tuh mungkin karena target, maksudnya tuh apa ya, tujuan, apalagi konsumen, target konsumennya pembuat buku ini adalah anak-anak yang tamat sekolah gitu, anak-anak yang tamat sekolah, terus anak-anak orang-orang yang mau kerja, yang mau pertukaran pelajar itu biasanya mahasiswa gitu. Makanya kalau misalnya Daigakuse tapi ternyata dia tuh nggak benar-benar Daigakuse kan jadinya lucu gitu ya. Tapi kalau Gakuse ini kan dia lebih luas gitu. Dia tuh bisa SMP, bisa SMA, asalkan dia udah belajar namanya Gakuse gitu. Ya udah, jadi Gakuse itu lebih umum daripada Daigakuse. Sedangkan Daigakuse itu kan memang dia tuh harus lagi di universitas. Makanya Gakuse itu lebih enak ya bagi mereka tuh mengartikannya mahasiswa, karena kan mereka udah tamat juga gitu. Sebenarnya mau diartikan siswa boleh, mau diartikan pelajar juga boleh, mau diartikan mahasiswa juga boleh gitu. Nah, gitu deh kalau gitu penjelasan dari aku.
Tapi kalau misalkan ada pandangan sendiri juga boleh tambah di komentar. Oke, lanjut. Di bawahnya apa? Kaisyaing. Kaisain. Kaisain ya. Kaisain artinya adalah karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan aja biasa. Nanti yang jelasin tuh yang di bawah. Lanjut dulu bawahnya apa? Sain. Karyawan perusahaan dipakai. Sain itu artinya karyawan perusahaan. Dipakai bersama dengan nama perusahaan. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau nambahin nama perusahaannya, pakainya yang jangan kayak Sain, tapi pakainya yang Sain. IMC no Sain, itu Lipo no Sain, dan sebagainya. Tinggal tambahkan nama perusahaan kalian, tambahkan partikel no, baru tambahkan kata Sain. Kalau yang tadi penjelasan IMC no Sain itu ada di tata bahasa bab 1, itu udah kita pelajari minggu lalu ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke, lanjut kalau gitu. Aku baca sih. Bawahnya apa itu? Ginkoing. Ginkoin artinya adalah pegawai bank. Lanjut bawahnya. Isya. Isya. Artinya dokter. Lagi. Kenkyusa. Kenkyusa. Artinya peneliti. Lanjut. Bawahnya. Daigaku. Oke, Daigaku artinya universitas. Bawahnya lagi. Bioing. Bioing rumah sakit. Lagi bawahnya. Dare. Donata. Artinya adalah siapa? Atau donata adalah bentuk sopan dari dari. Sama kayak tadi yang di atas ya. Anokata sama Anuhito. Itu teman-temanan ya. Jadi dari temannya Anuhito karena kan kalau dari itu lebih ke yang sebaya gitu ya. Sedangkan donata itu kan yang kita hormati, yang orangnya lebih tua. Anokata wa donata desu ka. Orang itu siapa ya? Beliau siapa ya gitu. Jadi kalau misalnya pakai Anuhito wa dare desu ka. Jadi satu aliran satu derajat gitu ya penggunaannya. Anuhito sama dare, Anokata sama donata. Karena tingkat kesopanannya sama. Oke, lanjut. Di bawahnya apa? Nani sai. Nani sai. Tahun. Ini umur ya. Kamu umurnya berapa gitu. Kata siwa isai. Isai, nisai, sansai, jusai. Apalagi hasai, kyusai, dan sebagainya. Ya kamu tambahin aja angka di belakangnya. Terus tambahkan sai. Yang beda itu ada di bagian 1 sama 8. Kalau 1 tuh isai, kalau 8 tuh hasai. Kalau yang lain tuh tambahkan hanasai, kyusai, jusai, kusai gitu. Nah, kalau 1 sama 8, isai sama hasai. Ju isai, ju hasai. Ni ju isai, ni ju hasai. Pokoknya ada satu. Hatachi ya, Hatachi juga 20. Nah, jadi kalau misalnya 1 sama 8 kan tinggal ubah satunya sama 8-nya jadi yang kayak aku bilang tadi, isai sama hasai. Oke, lanjut di bawahnya apa? Nansai oikutsu. Nansai oikutsu. Umurnya berapa atau umur berapa umurnya, boleh mana-mana ya. Oikutsu adalah bentuk sopan dari nansai. Nah, sama lagi nih kayak tadi kawannya donata. Donata kawannya oikutsu ya, karena oikutsu lebih sopan. Jadi Anokata, donata, oikutsu itu temenan. Anohito, dare, nansai itu temenan. Kalau digabung mungkin gini. Anohito wa dare desu ka? Nansai desu ka? Tuh, temenan ya. Kemudian kalau yang satu lagi, Anokata wa donata desu ka? Oikutsu desu ka? Beliau siapa ya? Berapa umurnya ya? Gitu. Dan satu lagi yang biasa, orang itu siapa ya? Berapa umurnya ya? Gitu. Jadi temannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau di bawahnya apa cara bacanya? Hai. Hai. Artinya Hai. iya. Iya. Oke, lanjut di bawahnya. Iye. Iye. Artinya tidak atau Tidak. bukan. Kemudian yang rensucinya. Hajime maste. Perkenalkan atau penjelasannya adalah ucapan salam pada waktu pertama kali berkenalan. Jadi kalau misalnya kalian ketemuan sama orang baru pertama kali gitu ya, pakainya hajime maste, sharutomo shima, watashi no namae wa sharu desu dan sebagainya. Pokoknya di awal percakapan itu pakai hajime maste. Nah, ini juga biasa tuh aku pakai juga di chat-chatan, itu juga aku pakai. Di obrolan juga aku pakai gitu ya. Hajime maste itu emang lebih umum lah. Lebih sering dipakai juga kok, nggak ada yang gimana-gimana. Oke, lanjut di bawahnya. Karakimasta. 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 Ini mau dijelasin lagi nggak nih?
semalam tuh yang di kelas kita tuh yang Karakimasta tuh yang waktu ini ya, yang waktu Kaiwa ya, bagian latihan Kaiwa tuh udah aku jelasin kan Karakimasta. Berarti itu nggak usah aku Hai. jelasin lagi ya. Karakimasta udah aku jelasin lagi yang di bagian latihan Kaiwa. Nanti kalian tengok aja di playlist yang latihannya, playlist latihan. Hai. Karakimasta tuh panjang banget aku jelasin. Oke, lanjut. Di bawahnya apa cara bacanya? Dozo yoroshiku. Dozo. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Artinya adalah salam kenal atau senang bertemu dengan Anda, salam kenal juga boleh. Ngertiinnya sebenarnya ya nggak terlalu gimana-gimana kali sih. Yang penting kalau di akhir atau minta bantuan. Nah kan betul. Aku bilang betul kan. Udah tinggal 10 menit lagi. Berarti memang hitungannya mulai dari kalian masuk. Kalian masuk nge-zoom, nah itu langsung dimulai hitung mundurnya 40 menit. Makanya ini sampai 3 jam 38 aja. Berarti kita tuh minggu depan, besok kita harus, maksudnya aku stopin dulu, aku waiting room aja, biar nggak ada yang masuk dulu. Oke, lanjut ya. Hai. Jadi di yoroshiku itu artinya salam kenal juga boleh. Ucapan terakhir untuk perkenalan diri, berarti misalnya udah kalian sebutin biodata kalian semua ya, umur kan apa, hobi, asal apa semua lah kalian kasih tahu. Nah di ujungnya kalian bilang yoroshiku. Nah itu artinya salam kenal. Yang dibuka kurung ini itu tanda penghormatan. Maksudnya itu kalau misalnya kalian mungkin mau lebih sopan, kalian bisa tambah dozo, yoroshiku juga boleh. Pakai yoroshiku onegaishimasu juga boleh. Mau tiga-tiga juga boleh. Dozo, yoroshiku onegaishimasu juga boleh. Jadi bebas mau pakai yang mana ya. Jadi kalau misalnya yoroshiku aja standar lah gitu, bahasanya standar. Oke, lanjut di bawahnya apa? Chitsurei desu. Chitsurei desu ga. Permisi atau maaf gitu artinya. Digunakan ketika bertanya tentang hal yang pribadi seperti nama, alamat dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena kita itu akan pernah aku jelasin belum ya. Jadi chitsurei itu chitsurei itu artinya gini. Nggak sopan gitu ya. Lewat chitsurei desu yo. Itu nggak sopan loh. Jadi chitsurei itu artinya nggak sopan gitu. Maksudnya kita tuh bilang chitsurei desu tuh maaf nih mau nggak sopan gitu. Arti katanya gitu ya. Arti kata perkatanya gitu. Maaf nih mau nggak sopan tapi gitu. Lucu tapi ngerti. Nah bisa juga lebih halusnya diartikan permisi gitu. Karena kan kita mau nanya nama, mau nanya alamat tuh kan kalau kita nggak kenal kan kesannya agak kok kayak apa sih, kayak sok kenal atau gimana gitu. Makanya pakai chitsurei desu tuh kita kesannya lebih menghormati privasi mereka gitu. Makanya pakai chitsurei desu gitu ya. Sumimasen sensei. Pengen nanya. Bedanya mending pakai chitsurei desu ga atau sumimasen sensei? Hai. Sumimasen ya. Kalau di sini dijelaskan ya chitsurei desu itu untuk alamat, nama dan sebagainya yang masalah privasi. Karena dia itu lebih sopan lagi daripada sumimasen. Chitsurei desu itu lebih sopan daripada sumimasen. Itu yang ada surat itu tolong dimatikan dulu biar kita lebih fokus. Nah, jadi chitsurei desu itu dia lebih sopan daripada sumimasen ya. Kalau sumimasen kan cuma permisi, maaf gitu ya, juga bisa diartikan maaf. Tapi chitsurei desu itu kalau kayak tadi aku bilang artinya itu kan maaf nih mau nggak sopan gitu ya. Mau nggak sopan maksudnya kan kita udah tahu nih kita akan melakukan hal yang nggak sopan terhadap dia dan kita tuh mohon maaf dulu gitu. Jadi intinya tuh chitsurei desu lebih sopan daripada sumimasen. Makanya kalau kita tuh mau tanya gitu ya pakai chitsurei desu tuh kesannya lebih sopan banget daripada sumimasen. Sumimasen gitu. Maksudnya sumimasen, oname wa nan desu ka gitu. Kayak agak nggak enak aja gitu kesannya. Makanya lebih enak chitsurei desu ga oname wa nan desu ka gitu ya. Jadi lebih enak pakai chitsurei desu kalau mungkin orangnya itu yang memang betul-betul kita belum kenal gitu. Tapi kalau mungkin teman kita gitu ya, sumimasen, namanya Dare gitu ya. Boy, permisi kamu namanya siapa gitu ya. Nggak sombong sedikit ya nggak apa, namanya anak sumuran. Tapi kalau misalnya kita tuh orang yang mau kita hormatin gitu ya, nah itu pakainya chitsurei desu lebih enak. Oke, lanjut. Kalau begitu di bawahnya. Hai, itashimashite. Bawahnya apa cara bacanya? Namae wa. Onamae wa. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Siapa namanya? Anda siapa namanya? Pokoknya intinya nanya nama ya. Nanya nama. Onamae wa. Mau pakai sopan lagi. Onamae wa nan desu? Onamae wa dare desu ka? Nanimo no nano itu kemarin kita bahas ya kemarin tuh ya. Apa tuh yang aku lupa. Ternyata tuh aku ingat yang di Naruto itu aku ingatnya si Orochimaru ketemu sama siapa itu pas berantem dia bilang
Omae wa nani mono nano da gitu. Nani mono nano. Nani Itu mono. Nani mono nano itu naik nama juga tuh, tapi kasar banget ya, kasar banget. Kalau naik nama tuh banyak sih sebenarnya. Kalau kita tuh udah paham kultur Jepang tuh nggak perlu pakai buku aja, kita udah tahu, tinggal nengok-nengok anime kan bisa juga dipakai, cuman ya tetap sesuaikan sama situasi kita, orang yang kita hadapi. Maksudnya teman-teman kita itu, kalau mungkin teman kita tuh yang bisa diajak canda, pakai yang tadi kasar-kasar juga boleh. Tapi kalau kesannya orang yang kita itu mungkin lebih tua ya kan, ya janganlah pakai gitu-gitu, pakai yang standar ya, namanya Wanandista gitu. Jangan udah baru kenal, oh mayo nani mau dah gitu, weh langsung dong diblok atau sama orang Jepang. Oke lanjut ya kalau gitu, di bawahnya apa? Kochirawa. Nani Sandes. Kak Bunga tolong dihapus. Apa ulangin coba? Kochirawa Nani Sandes. Kochirawa. Nani Sandes. Ini adalah bapak atau ini adalah ibu atau saudara. Ini sama juga yang kita pelajari di latihan bab 1. Versi Jepang bab 1 itu kan di Kaiwa-nya tuh ada. Jadi sebenarnya ini tuh isinya dari yang Renshuchi yang Kaiwa itu. Nah, makanya ini diulangin lagi ya. Tinggal 3 menit kita harus cepet nih. Jadi sama kayak kemana aku jelasin Kochirawa itu sebagai kata ganti ya. Kochira, Achira, Sochira bisa jadi kata ganti. Pokoknya kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya. Lebih jelasnya lagi. Oke lanjut. Di bawahnya apa? Amerika. Lanjut bawahnya lagi. Americano. Amerika Serikat. Igirisu itu Inggris. Bawahnya lagi. Indo. India. Bawahnya lagi. Indonesia. Jadi bedanya Indo tuh bukan India, bukan Indonesia. Kita mentang-mentang orang Indo gitu ya. Orang Indonesia ya kan. Padahal kalau dalam Jepang itu Indo itu India bukan Indonesia. Indonesia gitu. Oke, lanjut bawahnya. Kankoku. Korea Selatan. Bawahnya lagi. Thailand. Santai. Thailand. Lanjut. Chugoku. Cina. Cina. Di bawahnya. Deutsche. Jerman. Doitsu. Jerman. Bawahnya lagi. Nihon. Jepang. Nihon. Jepang. Bawahnya lagi. Brazil. Brazilu. Brasil. Brazil. Kok Brasil lah, Brazil sih sebenarnya bahasa Indonesianya. Aku dari dulu mikirnya Brazil pakai Z. Kok Brasil ya kayak. Itu tipe kayaknya sih. Tipe mungkin ini. Oke lanjut di bawahnya. IMC Hawa Denki Buraji Ruea. Ini perusahaan Pici yang akan digunakan nanti di buku versi latihan, itu banyak digunakan ini. Jadi mereka tuh menggunakan perusahaannya itu perusahaan ini patokannya. Jadi misalnya IMC Nosain, Pawadenki Nosain, Brazil Air Nosain gitu. Jadi ini nama perusahaan. Brazil Air mungkin Brazil Air ya, kayak mungkin bandara gitu ya, bandara Brazil gitu. Pawadenki mungkin kayak perusahaan listrik, IMC nama perusahaan. Terus ini ada AKC, ini tinggal 2 menit aku jelasin lagi. AKC itu namanya organisasinya, nanti akan dipakai di AKC. Di latihan juga. Terus Kobeng Bioing itu nama rumah sakit fiksinya. Nama rumah sakitnya tuh Kobe ya, Kobe. Rumah sakit Kobe. Ada Sakura Daigaku sama Fuji Daigaku. Ini nama universitas fiksinya. Jadi nanti di latihan-latihan tuh banyak dipakai ininya. Dipakai yang ini. Untuk contoh dari latihannya. Oke deh kalau gitu kita udah habis sepertinya. Oke, udah habis ya. Tinggal 1 menit nih. Oke kalau gitu minasan otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Oyasumi. Mata ashita. Mata ashita nih. Besok kita berarti apa materinya? Tata bahasa ya, tata bahasa bab. Bunpo desu. Mata ashita nih. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Masih ada kelas nih. Kalau kalian mau tidur ya oyasumi nasai. Oke, kalau kita kelasnya malam sensei. Aku jam 9 masih ada kelas soalnya. Oyasumi nasai. Hai.